Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Fadilah dari kelas IS1 dengan NIM 105-180-27. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Sebelum menjelaskan, ini videonya akan dijadikan 2 sesi. Yang sesi pertama menjelaskan apa itu enterprise arsitektur, fungsinya seperti apa, terus ada studi kasusnya sedikit agar mengerti bagaimana apa sih enterprise arsitektur lebih jelasnya. Yang sesi kedua itu penggunaan Archimedes, itu adalah tools program aplikasi untuk membantu enterprise arsitekturnya ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, apa sih enterprise arsitekturnya gitu. Pengertian singkatnya seperti ini: cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan ditetapkan secara terpadu untuk membantunya berjalannya kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien. Nah, di dalam enterprise arsitektur itu ada 4 layer. Nah, yang di sini ada proses bisnis, layer bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya atau memahaminya, di sini saya ada di step-stepnya. Jadi dibacanya seperti ini: proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi custom atau generik yang berjalan di atas teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Nah, di sini kita bisa cepat ingat gitu ya dari keempat layer ini dengan menggunakan kata-kata yang tadi dijelaskan. Di sini setelah ini ada studi kasus. Misalnya yang penonton di sini ada punya kantor gitu. Seandainya kalian punya kantor gitu ya, seandainya di suatu kantor itu terdapat unit-unit kerja yang berbeda-beda gitu. Misalnya ada IT-nya atau manajemennya atau apanya gitu ya. Nah, di suatu unit kerja tersebut membeli laptop dan printer, dan ternyata ada masalah. Nah, masalahnya itu ada laptop dan printer tidak terpakai di unit kerja lain. Jadi kan kita sudah membeli, tapi ternyata ada nih ada di unit kerja lain, misalnya di manajemen udah ada laptop yang gak kepakai sama printer, ya kan, jadi buang-buang uang gitu ya. Nah, yang kedua, ketika ada staff mengajukan cuti, nah kita kan nggak tahu si staff ini atau karyawan kita yang cuti itu berapa orang setiap bulannya. Nah, ini ada masalahnya, prediksi jumlah staff yang mengajukan cuti tiap bulan tidak diketahui gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika suatu unit kerja ingin pengadaan barang. Nah, sama seperti yang pertama, ada pengadaan barang, misalnya membeli laptop dan printer gitu ya, pengadaan barangnya. Nah, ternyata barang yang sama berlebih di unit kerja lain, sama masalahnya seperti yang di atas yang pertama. Nah, jadi kita tuh nggak tahu gitu ada masalah apa dan harus bagaimana gitu. Yang keempat, ada masalah ketika ingin membuat kebijakan tentang keuangan, banyak yang meleset karena datanya tidak diolah. Banyak meleset karena tidak diolah dari data dan informasi estimasi kebutuhan target tahunan. Nah, misalnya lebih simpelnya over budget gitu ya setiap tahunnya gitu. Nah, di sini kita tuh harus membuat, dari masalah tersebut kita tuh harus membuat cetak birunya gitu. Cetak biru atau blueprintnya gitu. Nah, di sini contoh cetak birunya dari masalah-masalah tersebut harus ada struktur organisasi yang jelas, tujuan organisasi yang jelas, ada bisnis prosesnya, struktur data, software system, infrastruktur IT-nya, kebijakan keamanan, dan sebagainya. Nah, yang misalnya di bisnis arsitektur kan ada struktur organisasi, tujuan organisasi yang semua berhubungan itu harus dibuat cetak birunya ke dalam bisnis arsitektur. Jadi ada cetak biru lainnya.
Sama juga seperti data juga sama gitu, yang seperti bisnis prosesnya atau struktur datanya, software sistemnya. Nah, maka dibutuhkan data arsitektur gitu. Aplikasi juga sama, dari semua itu kan harus tertera dalam satu aplikasi yang jelas gitu ya, makanya harus dibuat aplikasi arsitektur gitu. Terus teknologinya, dalam aplikasi itu kan harus butuh teknologi. Nah, di teknologi itu harus tahu bagaimana ininya, komputernya gimana, speknya gimana gitu. Nah, semua yang dari bisnis, data, aplikasi, dan teknologi tersebut kan banyak tuh, harus ada banyak cetak blueprintnya. Nah, di sini di enterprise architecture itu melengkapi semuanya gitu. Jadi 4 in 1 gitu ceritanya mah gitu. Nah, terus kenapa sih harus EA gitu, enterprise architecture gitu? Banyak proses bisnis di dalam organisasi yang terpecah-pecah atau tidak sinkron, terus disatu-padakan jadi lingkungan integrasi dalam enterprise architecture gitu. Nah, dalam lingkungan integrasi ini yang bisa harus yang responsif terhadap perubahan sehingga proses bisnis di organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Kenapa harus responsif terhadap perubahan? Contohnya kan enterprise architecture itu seperti membangun sebuah gedung gitu. Nah, gedung itu harus tahan terhadap cuaca, misalnya gempa atau apa. Nah, itu tuh harus kuat gitu. Sama seperti organisasi tersebut gitu, harus kuat segala tantangan gitu. Makanya harus yang responsif terhadap perubahan. Nah, biar si organisasi tersebut berjalan efektif dan efisien gitu. Nah, keuntungan enterprise architecture ada 3. Banyak sih sebenarnya, tapi saya mengambil contohnya 3. Yang pertama, efisiensi proses bisnis. Contohnya mengurangi biaya operasional. Jadi biaya-biaya yang tidak perlu bisa dikurangkan. Organisasi lebih lincah bergerak. Jadi lebih dalam organisasi itu harus bercepat-cepat dengan pesaing gitu. Jadi harus lebih cepat gerak lincahnya gitu. Meningkatkan produktivitas organisasinya. Jadi tidak leha-leha gitu ya. Efisiensi operasional IT, mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software. Di dalam organisasi itu kan harus ada operasional IT-nya. Nah, ini bisa dikurangin biayanya menjadi ya lebih efisien gitu ya. Terus meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem yang jaringan yang lebih mudah gitu. Kalau misalnya perusahaan itu banyak, misalnya satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Surabaya, ini bisa dengan sistem yang lebih efisien dan hemat biaya gitu ya, jadi lebih mudah. Nah, meningkatkan efisiensi dalam pengembangan melakukan upgrade dan pengembangan sistem atau komponen baru. Jadi tidak dalam infrastruktur IT-nya tuh selalu terkini gitu. Jadi tidak ada kata yang wah data yang dari Jakarta terlambat gara-gara apa gitu. Tidak ada gitu ya, karena udah ada cetak biru dari enterprise arsitekturnya gitu. Nah, mungkin di sini ada meningkatkan ROI. ROI itu apa? Return on investment. Jadi kembalinya dana kita dalam bentuk hasil keuntungannya gitu ya, dan mengurangi resiko gitu. Mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT. Nah, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT-nya, mengurangi resiko terhadap investasi dan TCO gitu ya. Nah, bagaimana sih membuat enterprise architecture? Kan kita sudah tahu keuntungannya apa, gunanya apa, terus apa aja sih yang masalahnya gitu. Terus kan bingung tuh gitu tuh, gimana sih buatnya gitu, atau pengen tahu. Terus kita tuh harus misalnya udah pengen tahu, terus kita tuh ini yang bener yang mana gitu. Kan kita sering cari contoh atau guidance gitu ya. Nah,
Disinilah muncul framework enterprise architecture. Framework itu bingkai kerja gitu ya. Jadi kita tuh udah dikasih sama orang lain, nih kamu bingkainya gini, untuk hasilnya seperti ini, kamu harus pakai yang bingkai ini seperti mana, sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, di dalam bingkai framework ini banyak, ada Zachman, VAEF, TAEF, TOGAF, atau DODIF. Nah, apa sih ini tuh gitu. Zachman itu sebuah framework gitu ya, yang bingkai kerjanya gitu. Nah, bingkai kerjanya tuh banyak gitu ya. Ini tuh misalnya NIST Enterprise Architecture itu terpengaruhi oleh Zachman. Nah, jadi si NIST ini tuh mirip-mirip sama Zachman. Ya, mirip-mirip dengan Zachman gitu. Dan IAIP juga mirip-mirip dengan Zachman. Nah, TISF sama mirip-mirip dengan AIP gitu. Nah, AIP ini mirip dengan Zachman. Banyak gitu ya si bentuk frameworknya tuh, jenis-jenis frameworknya. Nah, jenis-jenis frameworknya nih ada banyak. Ada yang tipikal, yang untuk umum, ada yang untuk defensive industri, untuk pemerintahan, dan open source, atau ini proprietary frameworks gitu ya. Nah, di sini ada frameworknya banyak untuk yang tipikal gitu. Ada ERCON, GERAM, RMODP, IDS Group, ISO 19439, atau TOGAF. Nah, ada defensif, ada AGATE, DNDAF, DODAF, MODAF, nah, NAF gitu ya, NAF. Di pemerintahan ada ESAF, GEA, FDIC, VF, NORA, NSIP, TAF, banyak gitu ya. Nah, di tahun 2013 TOGAF ini populer gitu di dalam enterprise architecture frameworknya gitu. Jadi banyak yang pakai karena mungkin lebih mudah dimengerti gitu ya, karena sudah lama gitu ya. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ada komparasi frameworknya. Frameworknya ada 4 nih. Ada Zachman, TOGAF, VAE, dan Gartner. Nah, anggap aja gitu ya, Bapak ini adalah Roger Session. Bapak Roger Session ini menggunakan mencari tahu keuntungan dari 4 metodologi EA ini apa aja gitu. Misalnya taxonomy completeness-nya Zachman lebih unggul, yang di TOGAF enggak, 2 gitu ya. VA enggak, apalagi Gartner enggak nih. Proses completeness-nya di TOGAF ternyata lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Terus di VA lebih condongnya ke reference model guidance, jadi lebih banyak dicontohi. Terus untuk Gartner lebih tahu untuk practice guidance-nya, jadi praktisinya gitu ya. Nah, maturity modelnya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang dewasa gitu. Bisnis fokusnya, nah fokus ke bisnisnya lebih condong ke Gartner daripada ketiga yang lainnya. Nah, time to value-nya Gartner lebih oke gitu ya. Nah, dari ke yang dibulat-bulat ini keuntungannya hampir sama, 3. Dan cuma Zachman doang yang tidak, hanya Zachman doang yang punya satu keuntungan gitu. Jadi yang lebih banyaknya TOGAF, VA, dan Gartner gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari presentasi saya. Mungkin akan dilanjutkan dengan video Archimate, penggunaan Archimate, dan bagaimana membuat model yang bagus. Ya, sekian dari saya. Kita lanjut ke materi sesi 2. Ya, balik lagi di sesi 2. Di sini akan saya menjelaskan penggunaan Archi dan pembuatan model sederhana. Model saya yang buat adalah model perusahaan asuransi. Baik, kita mulai di sini. Saya menggunakan Archimate versi 4.8.1. Setelah membuka aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Pertama kita membuat create a new model, Archimate model. Nah,
kita tunggu sebentar. Nah, kita kalau sudah mencet create model, kita minimize saja yang di sini, minimize. Nah, di sini juga minimize. Di Archimate banyak simbol-simbol interface arsitektur. Kalian bisa cari sendiri di Google, banyak, ada agregasi, ada aktor, proses, bisnis, gitu ya, banyak pokoknya, dan fungsi-fungsinya gitu. Yang kita pertama buat adalah perusahaannya kita pakai bisnis aktor. Kita drag and drop aja di sini. Misalnya saya membuat perusahaan asuransi gitu ya, insurance, perusahaan A gitu, insurance A gitu. Nah, ini kita tinggal scale aja, gampang. Nah, ini kan di perusahaan asuransi itu ada apa aja sih? Pasti ada front office. Nah, di sini kita komposit aja. Front office. Ini tinggal masukin aja, gampang. Nah, di dalam front office itu ada bagian lagi. Yang pertama, customer service-nya, customer service-nya. Terus ada penghubung antara customer dan perusahaannya gitu ya, bisa dibilang intermediary customer relation, hubungan antara penghubungnya. Terus di dalam front office itu pasti ada back office-nya. Nah, kita simpan aja, business actor, back office. Back office itu apa sih? Misalnya back office itu bagian pengolahan datanya yang dapat dari front office. Biasanya ada apa aja sih di back office tuh? Ada asuransi rumah atau jiwa gitu ya, life and house insurance gitu ya, insurance. Nah, terus ada apa lagi sih asuransinya? Ada asuransi mobil misalnya car gitu ya, insurance car. Terus ada apa lagi sih? Nah, sebenarnya cuma ada 2, tapi saya tambahin legal aid atau perlindungan hukumnya seperti apa gitu, ada orang hukumnya di dalam asuransi itu. Di belakang back office ada apa lagi? Ada bagian finance-nya, ada keuangannya, finance bener. Ada finance, terus ada HRD-nya atau Human Resource Department-nya, HRD. Terus ada product management-nya, bagian pembuatan produk gitu ya, produk asuransi. Product management. Nah, di belakangnya ada pengolahan data atau sistemnya gitu ya. Sistemnya bisa dibilang sistem data aja ya. Jadi semua itu diolah sama sistem data untuk integrasinya gitu ya. Nah,
penggunaan Archimedes tadi seperti yang tadi dijelaskan, jadi tinggal drag and drop saja asal kita tahu fungsi setiap simbol yang di sini apa aja, bagaimana, dan penggunaannya tepat gitu ya. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.